Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita ini berada di RSC. Di RSC di mana acara rutin yang tadinya Safari Ramadan. Nah, kita sebagai Korwil sekarang kebalik, kita yang mengunjungi RSC. Kalau acara sebelum-sebelumnya Abah Guru yang mengunjungi setiap Korwil, ke masing-masing Korwil, bukber di setiap masing-masing Korwil. Sekarang kebalik, masing-masing Korwil mengunjungi RSC. Dan mudah-mudahan setiap kegiatan dan serta rangkaian acara yang sekarang akan kita rencanakan, udah siap? Harus? Alhamdulillah ya. Udah siap, Kang Arus? Siap. Udah siap. Nah, mudah-mudahan setiap rangkaian acaranya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Di mana dan alhamdulillah teman-teman dari Korwil Karawang pun antusiasnya udah luar biasa ini, banyak. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir adalah suatu amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita perbanyak doa dan zikir, karena dengan memperbanyak doa dan zikir kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari aneh, mohon maaf kurangnya, kesalahan aneh pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berzikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahu ma fis samawati wal ard. Kepemilikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, sahabat. Apa yang kita punya? Yang pertama yang ditekankan adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di jalan lapang maupun sempit. Maksudnya kita bersedekah bukan hanya kita lagi jadi kaya aja, bukan kita disedekah ditutup ketika harta kita lebih aja,
Tapi ketika kita lagi sempit, rezeki yang kita alami, kita mampu untuk bersedekah. Ya kan sebenarnya di Indonesia juga pada ribut lah masalah ya kita bela yang mana, Iran atau yang mana gitu kan. Ya. Bela Iran juga. Perang global nih, geopolitik nih, global nih. Bela Iran pun katanya ya Syiah ya Pak ya. Ya betul. Jadi di Indonesia juga pada ribut bela yang mana. Apakah itu masuk termasuk fitnah di akhir zaman ya Pak? Betul. Fitnah-fitnah di akhir zaman itu seperti itu. Nah betul. Apa? Bagaimana cara menyikapinya? Menyikapinya itu perkuat iman, ilmu dan amal gitu. Karena dua-duanya ini musuh Islam semua. Baik Iran ataupun Israel, dua-duanya pembantai kaum muslimin. Ente ke Iran, begitu kenalan sama orang Iran nih, apalagi yang golongan Rafidhah. Mas buka, oh anak Umar. Saya namanya Umar. Itu dipukulin langsung tuh. Halal ya Pak ya? Iya. Kita jangan sekali-kali di Iran tuh nyebut nama sahabat Nabi. Apalagi nama kita Umar, nama kita Abu Bakar. Habis itu dipukulin itu. Dianggap musuh. Dan siapa yang membantai umat Islam di Yaman? Di Lebanon, di Irak. Orang-orang Syiah. Bahkan nanti akhir zaman itu Dajjal akan didukung 70.000 pasukan Yahudi. Dari mana asalnya? Iran, bukan dari Israel. Kalian aja Bang TJO, berarti kemarin yang obrolan itu benar Bang, sesuai hadis berarti. Dan yang mengalahkan Imam Mahdi. Kemarin terakhir turunnya Imam Mahdi itu berarti sesuai hadis itu kan Bang ya? Apa? Imam Mahdi di Iran yang Imam diteja itu. Mahdi Iya, sesuai hadis. sesuai hadis. Seperti itu ya. Kita nonton aja ya. Nonton. Tunggu ya Pak. Sambil kita memperkuat iman, persiapan. Karena kita nggak tahu dalam sehari itu Indonesia bisa hancur lebur. Tanpa kita sadari. Sekarang kita bisa ketawa-ketawa, cekak-cekak, besok belum tentu. Begitu diserang dengan senjata rudal, hancur Jakarta. Pertama tuh Jakarta, kedua mungkin Kerawang. Banyak pabrik. Ada lumbung padi. Kerawang aman, ada Madura. Ada Kita perlu membuat itu nggak Pak? Perlu membuat bengkel nggak Pak? Baker nggak perlu. Iya, mati dalam perjuangan nanti mati syahid. Jangan kita lari dari kematian. Amin. Allah yang menggenggam takdir kita Pak. Seperti itu. Itu bedanya pasukan umat Islam dengan pasukan yang lain. Umat Islam itu nggak takut mati kalau perang. Nggak perlu kita nyari bikin apa bunker dan lain sebagainya. Ya kita nonton aja udah. Berarti itu salah satunya ciri ya Pak ya? Ciri. Berciri ya Pak ya? Itu kan ada beberapa keterangan ulama. Makanya begini, sebelum datang Imam Mahdi, dunia ini udah dalam keadaan kehancuran yang luar biasa. Sehingga lebih dari 100 ulama ketika haji itu datang ke Saudi. Ini sekarang kan Saudi udah mulai lirik tuh, jangan banyak ulama yang datang. Iya benar Pak. Karena takut dibaiat, ada yang dibaiat. Jadi mereka datang itu karena kondisi dunia itu udah kacau balau. Sehingga umat Islam ini perlu pemimpin nih. Yang Allah janjikan yaitu Imam Mahdi. Maka di haji itulah Allah tampakkan itu, buka itu seseorang yang akan dibaiat. Jadi dunia memang dalam keadaan kekacauan, atau bahasa sederhananya dunia ini lagi perang. Sehingga umat Islam ini kayak kehilangan induk. Perang saudara, ini, itu, dan lain sebagainya. Dan negara pertama kali yang dihancurkan Imam Mahdi atau Allah hancurkan itu negara mana? Hah? Negara mana? Saudi. Jazirah Arab Bang. Iran. Yang pertama kali Allah hancur. Jazirah Arab. Iya, ketika Imam Mahdi. Jadi ketika Imam Mahdi dibaiat di Ka'bah, orang-orang Syiah kepanasan jenggot, dianggap itu Imam Mahdi palsu. Makanya dia marah sama Saudi, diserang Saudi, dan Allah tenggelamkan Iran.
Untuk pertama kali negara yang akan Allah hancurkan itu Iran.